kita diperhadapkan dengan berbagai situasi yang membuat kita sulit untuk mendengarkan sabda Allah, sulit untuk mendengarkan nasihat-nasihat Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya, dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika Nabi itu berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes itu memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat lolos dari murka yang akan datang? Maka hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Kami adalah anak Abraham.' Sebab aku berkata kepadamu, dari batu-batu ini pun Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pencinta Karmelituk di mana saja Anda berada. Salam jumpa dan salam sehat untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan renungan di bawah tema, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Tentu judul ini saya ambil dari perikop Injil Matius yang baru saja kita dengarkan pada kesempatan ini. Kita semua tentu mengetahui bahwa kedatangan seseorang yang sangat penting di dalam kehidupan kita perlu kita persiapkan dengan baik. Salah satu contoh yang dapat kita temukan di masyarakat, ketika seorang pejabat hendak mengunjungi suatu daerah, tentu masyarakat di daerah yang akan dikunjungi oleh pejabat tersebut akan mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat baik. Dan hal mendasar yang dipersiapkan oleh masyarakat adalah kebersihan jalan raya, karena jalan raya tersebut akan dilewati oleh sang pejabat. Sama halnya dengan kita orang Kristen. Ajakan Yohanes Pembaptis pada hari ini mengingatkan kita untuk menyiapkan hati dengan baik. Mengapa demikian? Karena Kristus Sang Immanuel akan datang ke dunia untuk tinggal di hati kita masing-masing. Ia yang adalah Putra Allah meninggalkan kealahan dan kemuliaan di surga dan datang ke dunia untuk hidup bersama dengan manusia. Tentu kedatangan Tuhan yang sedang kita nantikan ini membawa hikmah tersendiri bagi kita para pengikutnya. Kita akan dijumpai dan disapa oleh Yesus sendiri agar kita sekalian dapat ditarik ke pusat, yakni keselamatan abadi yang kekal di surga.
Menarik untuk disimak bacaan Injil hari ini. Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun, mengajak umat Israel pada masa itu untuk bertobat. Tanda pertobatan yang dilakukan oleh Yohanes pada waktu itu adalah mengajak semua orang Israel untuk kembali kepada jalan yang benar, serta membiarkan diri mereka dibaptis oleh Yohanes sendiri. Baptisan di kalangan masyarakat Yahudi menjadi simbol kehidupan baru, simbol di mana mereka diterima dalam komunitas Yahudi, dan juga simbol penyucian diri. Dan dalam kekristenan kita juga mengenal makna yang sama. Baptisan menjadi langkah awal bagi kita untuk diterima dalam gereja Katolik, dalam persekutuan dengan Kristus, sekaligus pembersihan atau penyucian diri kita dari segala noda dosa, entah itu dosa asal, entah itu dosa pribadi. Ajakan pertobatan yang dilakukan oleh Yohanes mengingatkan kita bahwa pikiran kita pun harus dijernihkan. Kita harus mengubah pola pikir kita. Ajakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat mengingatkan kita bahwa pola hidup kita yang lama, pola pikir kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah harus segera kita ubah. Tentu perubahan menuntut suatu perjuangan yang hebat, karena ini menyangkut perubahan hati, perubahan jiwa, bukan sekadar perubahan ide atau kata-kata. Maka dari itu, saudara-saudariku sekalian, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus, ada 3 hal yang dapat saya tawarkan sebagai bahan permenungan kita dalam menyongsong hari Advent di minggu yang kedua ini. Di hari Minggu Advent yang kedua ini, kita diajak untuk mempersiapkan diri dengan baik lewat pertobatan. Dan untuk memperoleh buah yang melimpah melalui pertobatan ini, saya memberikan 3 hal pokok yang dapat dijadikan pegangan kita bersama. Yang pertama, mendengarkan. Tentu langkah awal untuk mencapai pertobatan adalah mendengarkan. Mendengarkan suara Allah yang tertera dalam sabda yang kita dengar pada waktu perayaan Ekaristi. Dan sabda itu akan disampaikan dan ditafsirkan oleh sang gembala, yakni para pak imam yang merayakan misa lewat khotbah-khotbah mereka. Melalui khotbah-khotbah itulah kita bisa mendengar nasihat-nasihat rohani yang dapat membantu kita untuk semakin bertumbuh dan berkembang dalam hal iman dan tindakan yang baik. Sulit di zaman kita sekarang ini bagaimana kita bisa mendengarkan orang lain, karena kita disibukkan oleh berbagai hal. Kita diperhadapkan dengan berbagai situasi yang membuat kita sulit untuk mendengarkan sabda Allah, sulit untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Padahal mendengarkan sangat membantu kita untuk berubah, untuk menimba kekuatan baru, untuk menimba pengetahuan baru yang berguna bagi pertumbuhan jiwa kita. Yang kedua, introspeksi diri. Setelah kita mendengarkan masukan, kritikan, serta nasihat dan orang lain, kita hendaknya menarik diri dari keramaian dan masuk ke dalam diri. Itulah yang kita kenal dengan refleksi diri. Refleksi membantu kita untuk mengintrospeksi diri secara lebih dalam. Dan dari hasil introspeksi diri itulah kita dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik dapat kita terapkan dalam kehidupan yang nyata, dan yang buruk perlu kita hindari. Sulit sekarang kita temukan bagaimana orang menarik diri ke dalam situasi sepi. Orang tidak mampu lagi untuk menyepi karena keramaian sedang menghantui mereka. Orang tidak bertahan dalam kesepian atau kesunyian karena mereka sudah terbiasa dengan hiruk-pikuk serta keramaian di dalam hidup mereka. Dan yang ketiga, perlu adanya komitmen. Komitmen menjadi sangat penting bagi kita dalam mendengarkan serta mengintrospeksi diri.
dan komitmen sangat berguna bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang dalam hal iman dan perbuatan baik. Melalui bacaan yang disajikan kepada kita pada minggu Advent yang kedua ini, kita hendaknya membangun suatu komitmen untuk berubah. Mungkin dulu kita sering terlambat, tetapi di saat ini kita bangun komitmen untuk datang tepat waktu. Mungkin dulu malas belajar atau malas bekerja, tetapi sekarang kita membangun komitmen untuk semakin rajin dalam hal bekerja dan belajar. Atau mungkin dulu kita menjadi provokator di tengah masyarakat, menjadi orang yang membawa pecah belah di dalam masyarakat. Tapi sekarang kita harus membangun komitmen untuk menjadi orang yang membawa damai, menjadi orang yang siap menyatukan segala perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Semoga firman Tuhan hari ini meneguhkan kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau telah mengutus putramu yang tunggal ke dunia untuk menebus dosa kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bantulah kami agar kami mampu mendengarkan bisikan suaramu yang Kau sampaikan lewat orang-orang yang ada di sekitar kami. Berilah kami rahmat-Mu, serta anugerahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami sanggup mengenali diri kami, sehingga kami mampu memperbaiki diri kami dari situasi hidup yang terpuruk, dari situasi hidup yang kelam, menuju ke arah hidup yang lebih baik. Sehingga kami mampu menjadi garam dan terang di tengah dunia yang masih haus akan kebenaran. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan